Saatnya Anda dengarkan Bidik Jitu. Bidik Jitu. Bincang pendidikan, kebijakan, dan mutu dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di pagi hari luar biasa cerah sekali nih Jakarta ya. Hari ini tumben cerah, enggak juga sih sebenarnya, juga dari kemarin-kemarin juga cerah. Tapi tentunya apapun cuacanya yang penting kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Dan begitu juga untuk Anda yang tentunya dalam kegiatan aktivitas hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk 1 jam ke depan akan ada perbincangan yang sangat-sangat menarik bersama dengan ACDP Indonesia. Nah, apakah itu ACDP Indonesia? Nanti kita akan banyak juga sekali membahas soal Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas dengan tema Pendidikan Keluarga Sebuah Ranah Baru. Nah, yang namanya pendidikan tentu adalah sebuah tanggung jawab yang besar, tidak hanya di dalam masyarakat dan pemerintah dan sebagainya, tapi keluarga tentu yang memegang peranan penting juga gitu ya, karena pendidikan tidak boleh hanya dianggap sebagai satu tanggung jawab sekolah saja gitu, tapi orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama di mana si anak nanti akan turut berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang di mana disitulah nanti akan ada pendidikan yang pertama dan utama gitu yang terjadi ya untuk kedepannya. Nah, nanti kita akan bahas juga bersama dengan ACDP Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin turut bergabung dalam perbincangan kami pagi hari ini, silakan bisa menyampaikan pesan singkat dan juga WhatsApp melalui 0812 1188 181, atau Anda juga bisa mention kami di akun Twitter @halokbr tentunya. Dan siaran kami bisa Anda simak melalui tidak hanya melalui streaming di kbr.id, tapi juga bisa melalui radio-radio jaringan KBR di kota Anda pastinya ya. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta juga bisa simak melalui 104.2 MS3 FM. Nah, nanti yang akan kita bahas banyak sekali, seperti misalnya apa sih itu ACDP, jadi dan siapa nanti yang akan mengelolanya, kenapa ditujukan kepada pendidikan begitu ya, dan kemudian pengembangan kapasitas dan bagaimana kemudian analisis terhadap sektor pendidikan begitu ya. Jadi tentunya Anda bisa turut bergabung karena nanti akan seru sekali perbincangan kita. Jadi Anda jangan kemana-mana, masih di perbincangan pagi hari ini bersama dengan ACDP Indonesia. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Orang tua atau pengasuh utama lainnya memiliki pengaruh langsung dan paling kuat pada kesejahteraan anak terkait perkembangan fisik, kognitif, psikososial, dan emosionalnya. Namun, orang tua bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Pemerintah dan masyarakat juga berperan penting. Lantas, seperti apa perannya? Apa sesungguhnya pendidikan keluarga itu? Temukan jawabannya dalam perbincangan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu, dengan tema Pendidikan Keluarga Sebuah Ranah Baru. Menghadirkan narasumber ahli bidang pendidikan, Rabu 1 Juni 2016 pukul 9 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR. Live streaming kbr.id dan zini.tv, interaktif telepon di 021 2239 2424, SMS 0812 118 8181, Twitter @halokbr, dan fanpage Kantor Berita Radio. Pemerintah menargetkan pada 2020 Indonesia sudah menjalankan digital economy. Tapi seberapa siap kita menjemputnya? KBR mempersembahkan Dialog Road to Digital Economy 2020. Keynote Speaker Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sharing Session menggali inspirasi dari seluruh penjuru bersama Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Hari Santoso Sungkari, Deputi Bidang Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif, Latif Gau, Fajar Ramadhani, Sheila Kurniadi, Diaspora Indonesia. Dialog membangun ekosistem untuk mengembangkan ekonomi digital dengan narasumber Kristiono, Ketua Umum Mastel, Sinta Danuwardoyo, Founder and CEO of Bubu.com, Angel Investor and Mentor to Tech Startups, Fajar Abudi Prasetyo,
co-founder and CTO of Happy Fresh. Perwakilan Bank Mandiri, Balai Kartini, 2 Juni 2016 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Reservation melalui Dewi 0818748207. Acara ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Didukung oleh Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, BCA, Indosat, Adira, CBN, Indo Porcelain, Smart Friend, BNI, Sunpride, Kalbe, dan Bisnet. Saya, Tama Satria Langkun dari Indonesia Corruption Watch mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk Radio KBR. Semoga makin terdepan, semoga makin jaya, dan semoga tetap memberikan ruang untuk menyuarakan suara-suara anti korupsi. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Baik, saudara, kita kembali dalam perbincangan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga Bappenas dengan tema pendidikan keluarga sebuah ranah baru. Nah, tentunya keluarga atau orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan adalah lingkungan yang paling utama karena sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga dan pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. Nah, kita akan bahas soal ini bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Ada Pak Toto Amin Sufianto yang merupakan Senior Advisor for Knowledge Management and Communication ACDP Indonesia. Halo Pak Toto, selamat pagi. Baik, sambil menunggu sambungannya nih saudara, kita tentunya nanti akan berbincang-bincang juga dengan Ibu Syifa Andina, peneliti dan penulis hasil studi pendidikan keluarga di Indonesia World Bank 2015. Kemudian juga ada Dr. Anda Palupi Raraswati MAP, Kepala Subdirektorat Pendidikan Orang Tua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu ya. Juga nanti ada Senior Advisor for Knowledge Management and Communication ACDP Indonesia, Pak Toto Amin Sufianto. Nah, yang jelas bahwa nanti kita akan membahas ini, apalagi untuk Anda yang mungkin sudah menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua, dan tentunya kita masih menjadi anak gitu ya, karena lingkungan keluarga adalah dimanapun itu tidak hanya jadi tanggung jawab sekolah saja, masyarakat ataupun pemerintah ketika anak masuk dalam lingkup pendidikan, tapi yang merupakan pemegang peranan besar juga adalah orang tua, begitu. Nah, nanti kita akan bahas kenapa pendidikan keluarga adalah sebuah ranah baru gitu ya. Kenapa juga dibilang ranah baru? Karena tentunya banyak pendidikan yang bisa diperoleh oleh si anak tentunya. Nah, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Subdit Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Eko Budi Hartono. Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Pak Eko, ini dalam perbincangan kita bisa dijelaskan mungkin barangkali ya terlebih dahulu. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud, apa itu Pak? Ya, jadi kalau bicara Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, itu sejarahnya panjang, Bu. Itu mulai berdiri adanya program itu adalah semenjak tahun 1976. Ya. Pada masa itu adalah nama Direktorat Jenderalnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Nah, di dalam Direktorat Jenderal itu ada direktorat teknis yang langsung menangani daripada program parenting itu sendiri, yaitu namanya Direktorat Pendidikan Masyarakat. Nah, Direktorat Pendidikan Masyarakat berjalannya waktu itu berkembang itu menjadi namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Yeah. Nah, Direktorat Jenderal tersebut ada yang namanya Direktorat PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi Direktorat Pendidikan Masyarakat menjadi pecah, Bu, ya, menjadi Direktorat PAUD juga ada. Nah, Direktorat PAUD ini salah satunya ada program parenting. Yeah. Nah, jadi program parenting ini ada di 2 direktorat pada masa itu, yaitu jadi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Kenapa itu perlu ada? Karena pada masa itu yang pertama adalah
tingkat buta huruf tinggi. Oh, iya. Terus yang kedua yang berikutnya adalah yang namanya pendidikan itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh pihak sekolah. Sementara orang tua zaman sekarang itu memaksakan bahwa pendidikan itu adalah di satuan pendidikan atau di sekolah. Nah, yang menariknya yang menariknya Ibu, bahwasannya sebenarnya kalau bicara pendidikan, yaitu Trisentra Pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu adalah dicetuskan mulai tahun 1938. Okay. Nah, namun dalam berjalan waktu sampai dengan saat ini Pak Anies Baswedan, Menteri kami, ini program yang ada di direktorat kami sekarang itu perlu dipertajam lagi. Sehingga dibentuklah yang namanya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Direktorat ini baru dan ini adalah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Nah, jalinan kemitraan daripada Trisentra itu Bu ya, menurut Pak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasannya di rumah itu keluarga adalah rumah pertama dalam pendidikan. Ya, sedangkan sekolah itu adalah rumah kedua dalam pendidikan. Nah, sementara yang paling banyak aktivitasnya bagi anak-anak kita itu adalah di sekolah. Dengan demikian, Pak Anies mengharapkan dengan adanya Direktorat Pendidikan Keluarga ini, maka akan terjalin kemitraan yang baik antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Masyarakat yaitu pegiat-pegiat daripada pendidikan keluarga atau pelibatan publik untuk penyelenggaraan pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Mungkin itu Bu. Oke, jadi kemudian ketika muncul orang tua yang memegang peranan paling penting, kemudian bagaimana Pak ini disampaikan kepada masyarakat begitu? Betapa pentingnya memang pendidikan keluarga begitu ya, khususnya orang tua begitu dalam memberikan binaan kepada anaknya. Ya, jadi Bu, kalau bicara kenapa sangat penting kemitraan antara sekolah dengan orang tua, yang pertama adalah masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya itu kepada sekolah. Oh iya. Yang kedua, tidak semua kebutuhan pendidikan anak itu dapat dipenuhi di sekolah atau di satuan pendidikan. Yang ketiga adalah peran sekolah itu membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih sistematis, efektif, dan hasilnya itu bisa tersertifikasi. Sehingga memperoleh pengakuan dari pihak yang berkepentingan Bu. Nah, yang berikutnya adalah keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Nah, dengan kita anggap pentingnya kemitraan tersebut, itu terjalin adanya dampak Bu. Jadi dengan adanya kemitraan itu terjalin dampak pelibatan keluarga, yaitu yang pertama, itu dengan adanya kemitraan itu dampaknya satu, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Jadi orang tua yang aktif dengan komunikasi dengan pihak satuan pendidikan atau sekolah, itu kecenderungannya siswanya itu aktif di sekolah Bu, hadirnya. Nah, terus yang kedua berikutnya adalah mengurangi perilaku destruktif atau mengganggu anak. Jadi kadang-kadang di kelas itu Bu, itu kan ada anak yang suka mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Nah, disitulah biasanya kalau misalnya kita banyak hubungan komunikasi baik antara keluarga dan sekolah itu akan itu. Yang ketiga adalah sikap perilaku anak itu lebih positif. Yang berikutnya meningkatkan kebiasaan belajar anak, terus juga meningkatkan prestasi akademik anak. Karena yang namanya pendidikan itu Bu, adalah yang pertama bagaimana membentuk karakter anak tersebut menjadi baik. Yang kedua adalah bagaimana kita punya anak ini punya budaya prestasi juga yang lebih baik. Nah, terus yang berikutnya Bu, itu bagi sekolah, jadi meningkatkan komunikasi antar orang tua dan anak. Terus harapan orang tua juga kepada anak juga bisa terpenuhi.
Terus juga orang tua merasa turut berhasil kalau anaknya itu berprestasi. Terus juga orang tua punya kepercayaan diri karena anaknya berhasil. Terus kecenderungan orang tua melanjutkan pendidikannya juga lebih tinggi. Misalnya sekarang ini Bu, ini kan kalau misalnya anaknya berprestasi di sekolah secara akademis, ini orang tua punya kepercayaan diri untuk bagaimana anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri. Iya. Nah ini kan karena perguruan tinggi negeri ini kan biasanya kan paling banyak diminati oleh masyarakat secara umum. Utamanya adalah bagi orang yang masyarakat ekonominya itu menengah ke bawah. Mungkin kalau orang tua yang ekonomi menengah ke atas itu tidak terlalu berpikir ke arah sana. Tetapi kalau orang tua yang ekonomi menengah ke bawah itu sangat mendambakan anaknya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Nah terus itu bagi guru juga Bu ya, itu juga meningkatkan moral guru, terus juga mendukung iklim sekolah juga jadi lebih baik dan mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Baik. Jadi intinya adalah Bu, kalau misalnya adanya kemitraan ini, maka dampak pelibatan keluarga ini sangat berpengaruh dalam proses untuk pendidikan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Oke, baik Pak Eko, kita juga akan berbincang ini bersama dengan Ibu Syifa Andina, peneliti dan penulis hasil studi pendidikan keluarga di Indonesia World Bank 2015. Halo Ibu Andina. Silakan sebentar. Ya, ini dalam perbincangan kita mengenai bagaimana ada hasil studi juga yang akan disampaikan, dan tentunya kita juga akan berbincang-bincang tidak hanya bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga bersama dengan World Bank dan juga bersama dengan ACDP Indonesia. Halo Ibu Andina. Ya. Ya, Ibu Ya, Andina. halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Ibu Andina. Nah, Ibu Andina, kalau terkait soal melihat pendidikan, kondisi pendidikan di Indonesia, pandangan World Bank sendiri bagaimana? Di World Bank kita itu memang melihat pendidikan di Indonesia ini sebagai sesuatu yang besar ya Mbak ya. Karena di Asia, di region Asia sendiri, sistem pendidikan Indonesia itu sistem ketiga terbesar di region Asia, bahkan yang keempat terbesar di dunia gitu ya. Jadi kalau dalam konteks diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin kita lebih melihat bagaimana kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, bahwa melihat pendidikan, khususnya buat anak-anak di Indonesia itu, kita tidak hanya bisa melihat pendidikan pada satuan pendidikannya saja, tapi bagaimana dari sentra pendidikan tadi ya Pak ya, dari sentra pendidikan itu saling terkait. Nah, kalau pada diskusi kita pagi ini kan lebih melihat bagaimana peran orang tua mungkin dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak di Indonesia. Dan di World Bank kita memang melakukan studi itu sudah dilakukan dari tahun 2014 dan kita publish tahun 2015 kemarin terkait tentang parenting education atau pendidikan keluarga, pendidikan kepada orang tua yang ada di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga oleh kementerian lainnya, dan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah yang ada di lapangan gitu ya. Iya. Dan studi ini kita memetakan apa aja sih sebenarnya gitu program-program pemerintah untuk memastikan peran serta orang tua dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, dan khususnya bagi anak usia dini ya, memang kemarin itu studinya. Kemudian juga program-program apa sebenarnya yang sudah ada di lapangan. Jadi kita melihat dari tatanan kebijakan di level nasional dan juga pada tatanan implementatif seperti apa program parenting education atau pendidikan keluarga di Indonesia. Seperti itu yang World Bank lakukan. Dalam kaitannya parenting education. Nah, kemudian bagaimana konsep kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan World Bank terkait persoalan pendidikan juga di Indonesia? Oke, nah kalau ya yang untuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia, kita macam-macam ya sebenarnya kontribusi World Bank untuk pendidikan di Indonesia. Jadi mulai dari membantu dalam penyusunan renstra pemerintah
terkait pendidikan. Kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan, melakukan studi-studi terkait pendidikan. Dan yang kami baru rilis tahun lalu itu studi tentang parenting education di Indonesia, dan harapannya studi-studi ini juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam mendesain program dan arah kebijakan pembangunan pendidikan, baik buat anak-anak maupun pendidikan bagi keluarga. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, yang paling jadi titik perhatian gitu dalam studi yang juga ada keterlibatan World Bank di dalamnya, itu yang mana, Bu? Terkait dengan yang kebetulan saya ini kan mewakili yang untuk studi parenting education di Indonesia ya. Jadi yang paling menjadi titik sorot dari kita adalah bahwa sebenarnya parenting education di Indonesia di tingkat nasional itu banyak banget gitu programnya, dan kebijakan pemerintah terkait dalam hal ini tidak hanya satu kementerian ternyata yang memiliki program parenting education atau pendidikan keluarga, tapi ada dari Kementerian Kesehatan melalui Posyandu ya dengan programnya namanya Kelas Ibu. Kemudian ada juga dari BKKBN dengan programnya namanya Bina Keluarga Balita. Kemudian juga dari Kementerian Sosial lewat program PKH itu juga ada sesi-sesi pertemuan bagi orang tua khusus penerima bantuan PKH, dan juga dari studi kami waktu itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada program terkait parenting education gitu ya, pendidikan keluarga. Nah, itu di level nasional gitu. Kemudian juga teman-teman dari non pemerintah, baik forum-forum atau kelompok organisasi masyarakat maupun badan-badan non government asing, itu juga mereka punya program-program pendidikan keluarga di lapangan gitu ya. Nah, banyaknya program ini dari hasil studi kami itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya sangat kaya informasi yang dimiliki oleh masing-masing program gitu ya. Jadi saking banyaknya malah ada yang overlap gitu informasi yang disampaikan kepada orang tua gitu. Ada yang sama, kemudian juga saling saling mendukung dan sama, tapi pada tatanan makro kita melihat itu jadi kayak terlalu separate gitu, jadi kayak terlalu di sana sini, tapi belum bisa mengarahkan pada satu tujuan bersama gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita bicara pada tujuan dari pendidikan di Indonesia mungkin ingin membentuk anak yang berkarakter gitu ya Pak Eko ya. Nah sekarang kalau kita berbicara pada tatanan orang tuanya nih gitu ya, gimana nih orang tua dari anak-anak kita di Indonesia ini, apa nih yang kita mau capai gitu. Nah apa yang kita mau capai ini antara satu kementerian dengan kementerian lain, antara satu program dengan program lain itu tuh berbeda-beda mungkin gitu ya Mbak ya. Dan itu dari hasil studinya yang kita lihat, dan pada dasarnya sebenarnya mungkin oke-oke saja nih berbeda, karena mungkin setiap lembaga punya target tersendiri. Kayak mungkin Kementerian Pendidikan lebih mentargetkan bagaimana orang tua mendukung pendidikan di sekolah misalnya gitu ya. Tapi misalnya yang kesehatan punya target bagaimana agar kesehatan orang tua memperhatikan kesehatan anak-anak gitu. Tapi dari studi yang kami lihat ternyata juga tujuan-tujuan ini saling mendukung, tapi juga karena tidak ada sebuah frame yang menggabungkan antara program-program, bukan menggabungkan gitu ya, tapi yang mengarahkan program-program yang terpisah ini, sehingga jadinya di lapangan bisa jadi pada level lapangan itu orang tua yang sama itu mengikuti program parenting yang berbeda-beda dari sumber program yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya saya nih orang tua di daerah di satu desa mana gitu ya, saya bisa aja ikut program Posyandu, tapi nanti di lain waktu anak saya yang lagi di PAUD itu akan ada program pendidikan orang tua juga dari sekolah PAUD-nya. Kemudian nanti dari BKKBN ada juga program pendidikan balita. Nah,
Itu yang hasil studi kita melihat ada kemungkinan seperti itu. Bahkan ada juga kemungkinan ada orang-orang tua yang tidak tersentuh sama sekali dengan program-program ini. Nah, dari studi kami yang kami lihat, yang menjadi titik concern kita adalah karena itu tadi belum ada sebuah framework ya yang menyatukan atau yang mewadahi lah program-program yang berbeda-beda ini gitu. Tujuan spesifik boleh ada di setiap lembaga terkait, tapi yang menjadi tujuan umum dan kerangka kerja bersamanya itu yang belum ada. Begitu Mbak kira-kira. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Ibu Andina dan juga Pak Eko dalam perbincangan kita. Kita harus jeda sejenak, tapi tentunya Anda juga masih bisa terlibat dalam perbincangan kami yang akan kita lanjutkan sesaat lagi. Untuk Anda yang sudah melayangkan pertanyaan dan juga yang sudah bergabung melalui Twitter, nanti akan kami tanggapi lepas jeda. Masih dalam perbincangan Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Bappenas dengan tema Pendidikan Keluarga Sebuah Ranah Baru. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Orang tua atau pengasuh utama lainnya memiliki pengaruh langsung dan paling kuat pada kesejahteraan anak terkait perkembangan fisik, kognitif, psikososial, dan emosionalnya. Namun, orang tua bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Pemerintah dan masyarakat juga berperan penting. Lantas, seperti apa perannya? Apa sesungguhnya pendidikan keluarga itu? Temukan jawabannya dalam perbincangan Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan, dan mutu, dengan tema Pendidikan Keluarga Sebuah Ranah Baru. Menghadirkan narasumber ahli bidang pendidikan, Rabu 1 Juni 2016 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Radio Jaringan KBR. Live streaming kbr.id dan zini.tv, interaktif telepon di 021 22392424, SMS 0812 118 8181, Twitter @halokbr dan fanpage Kantor Berita Radio. Ya, saya Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio KBR yang ke-17. Kiranya tetap menginspirasi rakyat Indonesia untuk terus memberitakan hal-hal yang memungkinkan korupsi bisa kita tekan sebesar-besarnya. Dan saya termasuk salah satu penggemar radio ini sejak berdiri sampai sekarang. Terima kasih dan sukses. Pemerintah menargetkan pada 2020 Indonesia sudah menjalankan digital economy. Tapi seberapa siap kita menjemputnya? KBR mempersembahkan Dialog Road to Digital Economy 2020. Keynote Speaker Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sharing Session menggali inspirasi dari seluruh penjuru bersama Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Hari Santoso Sungkari, Deputi Bidang Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif, Latif Gau, Fajar Ramadhani, Sheila Kurniadi, Diaspora Indonesia. Dialog membangun ekosistem untuk mengembangkan ekonomi digital dengan narasumber Kristiono, Ketua Umum Mastel, Sinta Danuwardoyo, Founder and CEO of Bubu.com, Angel Investor and Mentor to Tech Startups, Fajar Abudi Prasetyo, Co-Founder and CTO of Happy Fresh, Perwakilan Bank Mandiri, Balai Kartini, 2 Juni 2016 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Reservation melalui Dewi 0818748207. Acara ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya, didukung oleh Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, BCA, Indosat, Adira, CBNnet, Indo Porcelain, Smart Friend, BNI, Sunpride, Kalbe, dan Biznet. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Baik
Baik, saudara, kembali dalam Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan, dan mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Bappenas dengan tema pendidikan keluarga, sebuah ranah baru. Masih bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung melalui telepon. Ada Kepala Subdit Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud Pak Eko Budi Hartono, dan juga bersama dengan Ibu Syifa Andina, peneliti dan penulis hasil studi pendidikan keluarga di Indonesia dari World Bank 2015. Nah, kita ke Mbak Dina terlebih dahulu ini. Halo Ibu Dina. Ya, Iya, halo, ya Mbak, iya. gimana? Nah, kita tanggapi dulu, ini ada beberapa pesan yang sudah masuk dan mungkin bisa dilihat juga nih ada konektivitas dengan hasil penelitian yang ditulis gitu ya. Nah, dari Teddy Evert, sejak kapan pendidikan di keluarga itu dimulai dan idealnya di anak usia berapa pendidikan di keluarga itu diterapkan? Kemudian dari Melisa Foranti, bagaimana cara mendidik dan pendekatan untuk anak yang sedang dalam masa pubertas? Nah, silakan Bu Dina. Dalam masa pubertas. Tadi yang kedua nanti tolong ya Mbak ya, aku belum sempat catat tadi. Yang pertama yang untuk Mas Teddy ya. Terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi kalau pertanyaan tadi sejak kapan pendidikan keluarga itu harusnya dimulai gitu ya? Oke. Nah sebenarnya kalau melihat kebijakan pemerintah nih ya, pada tataran kebijakan yang kita pahami itu sebenarnya sejak sebelum mulai menikah, itu sebenarnya sudah dimulai pendidikan untuk bagaimana caranya berkeluarga. Nah, itu dimulai itu Kementerian Agama itu kan punya program ya untuk pendidikan calon pengantin, gitu ya. Jadi sebenarnya pendidikan keluarga itu dimulai bahkan sejak sebelum menikah gitu. Kalau dilihat dari basis agama, nah itu kan yang beragama Kristen itu mereka biasanya ada ya Ibu itu pendidikan pranikah dari gereja-gerejanya. Nah yang Islam juga biasanya ada tuh penyuluhan dari KUA. Nah harusnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan, sebenarnya justru sebelum memulai berkeluarga itu sudah harus ada pendidikan tentang keluarga, itu sudah harus diberikan. Supaya apa? Supaya setiap individu yang akan masuk menjadi keluarga ketika dia akan menikah itu kan akan bergabung menjadi pasangan gitu ya. Nah supaya konsep diri mereka sebagai pasangan suami istri seperti apa, konsep dirinya sebagai orang tua ketika nanti sudah punya anak itu maunya seperti apa. Jadi nggak buru-buru langsung nikah terus udah honeymoon apa segala macam terus nanti tiba-tiba punya anak baru deh, aduh gimana cara ganti popok, gimana cara ini, gimana kalau ada konflik segala macam gitu ya. Jadi untuk menjawab itu tadi ya saya sampaikan bahwa sejak kapan? Berarti sejak sebelum menikah gitu ya. Sejak sudah berpikir bahwa saya akan menikah, sudah punya calon, sebaiknya saat itu juga semua orang sudah belajar ya tentang pendidikan keluarga gitu. Dan yang kedua tadi pertanyaannya itu bagaimana cara mendidik dan pendekatan untuk anak yang sedang dalam masa pubertas? Oke, dalam masa pubertas. Nah, sebenarnya ya kalau mau dibilang kita sambung lagi dengan pertanyaan pertama tadi sebagai seperti sejak kapan dimulai gitu ya. Kalau mau berpikir bagaimana menghadapi anak pada usia pubertas, sebaiknya juga sejak usia dininya itu sudah mulai ditanamkan beberapa informasi atau orang tuanya itu udah mulai ngajarin tentang kesehatan reproduksi misalnya gitu ya. Kemudian ini kan karena lagi mulai banyak isu-isu pelecehan seksual segala macam gitu ya. Jadi bukan hanya pas saat anaknya udah pubertas gitu Mbak, tapi bagaimana sejak dini juga itu sebenarnya udah diajarin kesehatan reproduksi, kemudian juga bagaimana mencegah pelecehan seksual, misalnya bagaimana dia melindungi dirinya, bagian-bagian tubuhnya mana yang boleh disentuh, mana yang boleh dilihat oleh orang, mana yang tidak boleh, nah hal-hal gitu ya. Nah kemudian ketika sudah sampai pada tahap pubertas, itu kan anak sudah lebih banyak punya pemahaman ya, sudah lebih banyak dia sudah bisa mencari sendiri informasi gitu. Nah
Yang pertama tipsnya itu biasanya yang kita berikan kepada orang tua adalah orang tua harus memposisikan diri sebagai teman. Yang penting juga yang di situ jangan malu kalau untuk bicarain hal-hal yang sifatnya personal atau tentang ini kalau udah ngomongnya pubertas kan dekat dengan kesehatan reproduksi yang hal-hal kayak gitu ya. Nah, jadi tips yang kedua itu juga ya bicarakan itu dengan anak. Jadi kita mungkin kan nggak biasa ya bicarain hal-hal terkait pubertas ya, ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian yang hal-hal seperti itu mungkin nggak terbiasa gitu. Tapi bagaimana ketika memposisikan diri sebagai teman, itu anaknya juga bisa percaya kepada orang tua untuk menyampaikan apapun yang menjadi pertanyaan mungkin dalam dirinya atau hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan itu harus dimulai sejak dini gitu ya. Iya. Nah, Pak Eko, kita kembali ke Pak Eko ini. Pak Eko, kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ini, bagaimana mungkin pandangan Anda terhadap studi yang dilakukan oleh World Bank juga? Apakah kemudian berdampak nggak sih sebenarnya kepada peningkatan pendidikan anak di Indonesia? Terima kasih Mbak Eka. Kami sangat berterima kasih dengan adanya studi-studi yang dilakukan baik oleh nasional maupun lembaga internasional, dan tentunya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga ini berdiri tentunya adalah berdasarkan juga hasil kajian-kajian baik dari internasional maupun dari nasional. Untuk nasionalnya itu sendiri adalah kami pernah bekerja sama dengan Bank Dunia, yaitu untuk studi dampak program pendidikan dan pengembangan anak usia dini, itu di 50 kabupaten tertinggal, itu tahun 2013 itu diekspos oleh Bank Dunia, di mana menunjukkan bahwa intensitas dukungan keluarga itu berpengaruh meningkatkan pencapaian perkembangan anak usia dini, usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan kami juga mengadopsi dari kajian sistem pembinaan profesional dan cara belajar siswa aktif, yaitu yang menunjukkan bahwa kemitraan dan peran aktif orang tua di sekolah berpengaruh meningkatkan kemajuan dan kesuksesan anak-anak mereka. Ini adalah kajian Herlen tahun 2001. Jadi saya sangat berterima kasih utamanya kepada pihak Bank Dunia ini yang telah banyak berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia. Iya, Pak Eko, ini ada pertanyaan juga dari Ansa Levi dari Twitter ini. Kalau apa yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Pembinaan Pendidikan Keluarga, terobosan seperti apa ini Pak yang digagas gitu untuk tahun ini? Baik, terima kasih. Jadi semenjak Direktorat Pendidikan Keluarga ini berdiri, yaitu tahun 2015, sesuai dengan keputusan atau Permendikbud nomor 11 tahun 2014, di mana Direktorat Pembinaan Keluarga ini adalah fungsinya menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pendampingan, pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan pendidikan keluarga. Yang berikutnya adalah melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran, sumber belajar, pendanaan pendidikan keluarga. Nah, untuk tahun 2016 ini kami fokus yaitu yang pertama melakukan pelatihan atau TOT, Trainer of Trainer, itu kepada 300 orang. Nah, ini secara nasional trainernya. Dan ini sekarang dilakukan di 3 tempat atau 3 lokasi, yaitu di Yogyakarta sudah selesai, sekarang sedang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, dan terakhir nanti di Tangerang, Banten. Pelatihan ini nantinya peserta daripada pelatihan ini adalah yang pertama itu adalah dari masyarakat atau pegiat pendidikan keluarga. Yang kedua adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga adalah dari Pamong Belajar pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Dikmas itu pendidikan masyarakat artinya, Bu. Nah, selesai orientasi ini nanti
yang tadi dijadikan pelatih tadi itu nanti memberikan pelatihan di daerah, ya, di daerah dengan pembiayaannya itu dari kami, dari Direktorat Pembinaan Keluarga. Ya, jadi namanya orientasi teknis. Itu kepada 5.000 satuan pendidikan dan 100 kabupaten kota. Yeah. Dan ini adalah pelatihan tersebut, ini sebenarnya pernah dilakukan di tahun 2015. Namun Pak Menteri sangat concern terhadap pendidikan keluarga ini, sehingga pelatih-pelatih yang tahun 2015 dilatih, itu dilatih ulang kembali, itu dengan melibatkan daripada publik atau masyarakat untuk melatih calon pelatih tersebut. Nah, pelatihan tersebut itu nantinya juga dilengkapi dengan buku-buku yang telah dibuat oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, yaitu buku tentang menjadi orang tua hebat. Nah, untuk menjadi orang tua hebat itu ada pada jenjang usianya. Ada usia PAUD, ada usia SD, ada usia SMP, dan juga ada usia SMA atau SMK. Nah, dan begitu juga kita menyiapkan semacam juknis, yaitu untuk kemitraan antara Direktorat Pendidikan Keluarga dengan sekolah, dan sekolah juga dengan pihak orang tua. Terus sekolah tersebut juga itu kami dukung bantuan untuk mengundang orang tua daripada muridnya yang sekolah di situ atau siswanya. Ya, jadi bantuan kita itu melalui sekolah dengan menjalin kemitraan, dan sekolah itu mengundang orang-orang tua yang anaknya sekolah di situ. Itu melalui jalur. Ya, iya Pak Eko, itu melalui jalur sekolah ya Bu ya. Gitu. Baik Pak Eko, nanti kita akan lanjutkan lagi. Melalui jalur masyarakat soalnya. Ya. Nanti kita ingin tahu juga, kalau tadi mungkin Pak Eko sudah jelaskan lewat jalur sekolah, ada juga nanti lewat jalur masyarakat, begitu ya. Jalur masyarakat. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali, kita harus jeda sejenak. Silakan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung dalam perbincangan kami, silakan kirimkan pesan singkat Anda melalui 0812 1188 181, atau bisa mention kami di akun Twitter @halo_kbr ya. Dan Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di kbr.id dan juga 100 radio jaringan KBR di kota Anda. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta bisa simak melalui 104.2 MS3 FM. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Orang tua atau pengasuh utama lainnya memiliki pengaruh langsung dan paling kuat pada kesejahteraan anak terkait perkembangan fisik, kognitif, psikososial, dan emosionalnya. Namun, orang tua bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Pemerintah dan masyarakat juga berperan penting. Lantas, seperti apa perannya? Apa sesungguhnya pendidikan keluarga itu? Temukan jawabannya dalam perbincangan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan dan Mutu, dengan tema Pendidikan Keluarga Sebuah Ranah Baru. Menghadirkan narasumber ahli bidang pendidikan, Rabu 1 Juni 2016 pukul 9 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR. Live streaming kbr.id dan zimi.tv, interaktif telepon di 021 2239 2424, SMS 0812 118 8181, Twitter @halokbr dan fanpage Kantor Berita Radio. Halo, saya Panji Pragiwaksono mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk KBR. Semoga terus menjadi suara yang mendorong kemajuan Indonesia, ikut mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih baik, terus inspiratif dan terus terpercaya. Happy birthday! Pemerintah menargetkan pada 2020 Indonesia sudah menjalankan digital economy. Tapi seberapa siap kita menjemputnya? KBR mempersembahkan Dialog Road to Digital Economy 2020. Keynote Speaker Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sharing Session menggali inspirasi dari seluruh penjuru bersama Rudiantara,
Menteri Komunikasi dan Informatika. Hari Santoso Sungkari, Deputi Bidang Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif. Latif Gau, Fajar Ramadhani, Sheila Kurniadi, Diaspora Indonesia. Dialog membangun ekosistem untuk mengembangkan ekonomi digital dengan narasumber Kristiono, Ketua Umum Mastel, Sinta Danuwardoyo, Founder and CEO of Bubu.com, Angel Investor and Mentor to Tech Startups. Fajar Abudi Prasetyo, Co-Founder and CTO of Happy Fresh. Perwakilan Bank Mandiri, Balai Kartini, 2 Juni 2016 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Reservation melalui Dewi 08187482207. Acara ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Didukung oleh Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, BCA, Indosat, Adira, CBN, Indo Porcelain, Smart Friend, BNI, Sunprime, Kalbe, dan Biznet. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Baik saudara, masih di perbincangan kita, persembahan dari ACDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Bappenas dengan tema Pendidikan Keluarga Sebuah Ranah Baru. Nah, tadi sudah cukup banyak yang kita bahas begitu ya dalam perbincangan kita ini, dan masih bersama dengan narasumber kita juga masih Pak Eko, Ibu Andina masih bersama kami ya tentunya. Iya Mbak. Oke, nah ini kalau kita melihat juga kemudian ke Ibu Andina terlebih dahulu barangkali, kalau dari studi yang dilakukan, temuannya seperti apa? Mungkin kaitannya nanti kita akan lihat kembali antara usia ideal pendidikan yang dimulai dengan bagaimana usia ideal, kemudian sama nggak sih kemudian pola didikan berdasarkan usianya gitu, ngaruh nggak kira-kira? Nah nanti akan kita bahas masih bersama dengan dua orang narasumber kita, baik itu Ibu Syifa Andina, peneliti dan penulis hasil studi pendidikan keluarga di Indonesia World Bank 2015, juga bersama dengan Kepala Subdit Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Eko Budi Hartono. Nah, saudara, yang pasti bahwa nanti untuk Anda, ini menyapa juga nih ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami pagi hari ini yang disiarkan dari 100 radio jaringan KBR, dan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui 104.2 Maestri FM Jakarta, selamat pagi, selamat beraktivitas juga. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung juga melalui Twitter ya di @halokbr. Nanti untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat juga terima kasih, nanti akan kami bacakan satu persatu. Ini misalnya dari Iha Solihah di Padalarang, rekomendasi yang diberikan seperti apa ini? Implementasi programnya, komponennya apa-apa saja selain tentunya pembelajaran yang aktif begitu ya. Masih bersama dengan Pak Eko dan juga Ibu Andina. Halo? Ya, halo Mbak. Iya, Ibu Andina mungkin sebelum ke Pak Eko kita ke Ibu Andina dulu ini. Kalau dari studi yang dilakukan, nanti kaitan antara usia ideal pendidikan dengan pola didik berdasarkan usia anak itu seperti apa pengaruhnya? Mungkin secara singkat saja nih Bu Andina. Ya, kebetulan studinya kita itu kan lebih melihat seperti apa program-program pendidikan keluarga yang ada di Indonesia ya. Iya. Nah, jadi dari yang kita analisa itu program pendidikan keluarga yang ada di Indonesia ini banyak sekali sebenarnya modelnya, khususnya untuk yang pendidikan keluarga yang memiliki anak usia dini ya. Jadi itu tadi saya sudah sampaikan, ada program berhubungan kesehatan, BKKBN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi dari yang sudah kita analisa itu, informasi yang diberikannya itu banyak Mbak kepada orang tua. Kemudian semuanya bertujuan sama, ingin memberikan pengetahuan, kemudian memberikan skills atau keterampilan kepada orang tua tentang bagaimana pengasuhan bagi anak-anak di rumah agar anaknya bisa sukses secara akademis misalnya di pendidikan, kemudian bisa sehat gitu ya, dan bisa sejahtera. Nah, yang menarik dari studi ini yang kami temukan adalah banyaknya program yang dilakukan oleh pemerintah ini
kebanyakan program-program itu tuh menyasar pada bertujuan pada perubahan perilaku orang tua secara umum gitu. Sehingga informasi yang diberikan atau informasi yang ada dari satu program dengan program lain itu saling timpang tindih gitu ya. Sementara ada isu-isu spesifik yang mungkin dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, misalnya dari keluarga yang sangat miskin atau pada keluarga yang misalnya memiliki anak berkebutuhan khusus, kemudian keluarga misalnya yang mengalami domestic violence atau keluarga yang sudah mengalami bencana alam. Nah itu belum ada gitu yang mensasar pada keluarga-keluarga pada kondisi-kondisi spesifik tertentu. Baik, Ibu Andina, kita juga akan berbincang ini dengan Senior Advisor for Knowledge Management and Communication ACDP Indonesia, Pak Toto Amin Sufianto. Pak Toto. Selamat pagi. Iya, Pak Toto, ini mungkin bisa dijelaskan juga kemudian secara singkat saja barangkali ACDP muncul kemudian begitu ya, apa itu ACDP dan apa mungkin targetnya dalam waktu dekat ini? Ya, ACDP adalah bagian dari Balitbang Kemdikbud yang merupakan kemitraan dari 3 institusi, 3 donor, yaitu DFED dari Australia, kemudian Uni Eropa, dan Asian Development Bank, ADB. Nah, yang kaitannya dengan pembinaan pendidikan keluarga, itu sebenarnya adalah rekomendasi dari studi kami terhadap pendidikan anak usia dini, atau bahasa Inggrisnya Early Childhood Development, ECD. Nah, di sini direkomendasikan bahwa tidak cukup hanya anak yang dididik untuk semakin muda gitu ya, bisa sampai mungkin 9 bulan sudah dimasukin sekolah nanti ujungnya. Tetapi PAUD sudah cukup, tapi sebelum PAUD anak-anak ini sudah harus disiapkan di keluarganya. Oleh sebab itu kita merekomendasikan memang ada perlu pendidikan keluarga yang sekarang sedang digencarkan. Bahkan dibentuk direktorat sendiri untuk itu di masa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru di bawah Pak Anies Baswedan. Dulunya memang sejarahnya ini adalah pendidikan istilahnya keayah bundaan. Jadi bagaimana menyiapkan keluarga itu untuk mendidik anak di rumah. Nah sebenarnya kalau kita lihat atau pelajari, tidak ada sekolah yang menyiapkan untuk menjadi orang tua yang baik. Iya. Jadi perlu ada sedikit bantuan kepada banyak keluarga. Mungkin kalau kita melihat keluarga di Jakarta gitu ya, atau di kota besar tidak ada masalah. Biasanya ayah ibunya sudah cukup terdidik. Tapi kalau kita ke daerah, itu banyak orang tua yang bahkan minder untuk berhubungan dengan guru atau sekolah. Jadi mereka sendiri dulunya mungkin bermasalah di sekolah atau tidak cukup tinggi pendidikannya sehingga berhadapan dengan guru atau sekolah mereka sudah minder duluan. Padahal ini tidak boleh, mereka menjadi mitra dari sekolah untuk sama-sama mendidik anak. Karena anak itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah kan. Nah khususnya kaitannya dengan nilai-nilai yang diajarkan itu seperti kejujuran gitu ya. Nilai-nilai yang baik itu sebenarnya sudah diajarkan sejak mereka di usia dini, jadi sebelum masuk sekolah. Kalau nanti diserahkan ke sekolah itu sudah terlambat. Jangan-jangan dulu dididiknya ya nggak perlu jujur, nggak perlu baik gitu jadi orang. Nah, itu di awal, bahkan juga pendidikan bahasa itu dimulai dari awal. Gitu. Gitu Mbak. Baik kalau begitu. Ya Pak Toto, juga Ibu Andina dan juga Pak Eko, terima kasih sudah berbincang-bincang ya ini dalam perbincangan pagi hari ini. Semoga tentunya harapan kita program ini bisa berjalan dengan baik, anak juga bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Pendidikan keluarga tentunya mengambil peranan yang penting sekali dalam hal ini. Itu tadi perbincangan kita saudara dalam Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Bappenas dengan tema pendidikan keluarga sebuah ranah baru. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi hari ini. Saya Aika Renata undur diri dan salam. Baru saja Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia.